Hello everyone, saya Maulana Syarif, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai peran konselor Islam dalam mendukung individu yang mengalami masalah kecanduan dalam konteks nilai-nilai Islam dan strategi konseling yang dapat digunakan untuk membantu klien mengatasi kecanduan tersebut. Yuk mari kita bahas. Dalam konteks Islam, kecanduan dapat didefinisikan sebagai perilaku atau kebiasaan yang berlebihan dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan seseorang. Berikut adalah beberapa contoh kecanduan dalam konteks Islam beserta cara mengatasinya dalam ruang lingkup bimbingan konseling Islam. Yang pertama, kecanduan narkoba dan zat adiktif. Penggunaan narkoba dan zat adiktif lainnya dilarang karena dapat merusak akal dan kesehatan. Cara mengatasinya dalam bimbingan konseling Islam yaitu: yang pertama, menguatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Yang kedua, memberikan bimbingan spiritual melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, melibatkan keluarga dan lingkungan sosial dalam proses penyembuhan. Yang terakhir, merujuk ke fasilitas rehabilitasi berbasis Islam jika diperlukan. Lalu, contoh yang kedua ada kecanduan judi dan perjudian dalam Islam. Judi dan segala bentuk perjudian adalah haram karena dapat menimbulkan permusuhan dan dosa. Cara mengatasinya dalam bimbingan konseling Islam yaitu: yang pertama, menanamkan kesadaran tentang haramnya judi dan bahayanya bagi kehidupan. Yang kedua, mengganti kebiasaan berjudi dengan kegiatan positif dan produktif. Yang ketiga, melibatkan komunitas agama dalam memberikan dukungan dan motivasi. Dan yang terakhir, menggunakan pendekatan modifikasi perilaku dalam proses konseling. Lalu, contoh yang ketiga, ada kecanduan pornografi dan perilaku seksual menyimpang dalam Islam. Pornografi dan perilaku seksual menyimpang adalah dosa besar. Cara mengatasinya dalam bimbingan konseling Islam yaitu: yang pertama, mengingatkan tentang nilai-nilai kesucian dan kehormatan dalam Islam. Kedua, memberikan bimbingan tentang menjaga pandangan dan berpakaian sesuai syariat. Yang ketiga, menggunakan teknik terapi kognitif perilaku dalam mengubah pikiran dan perilaku negatif. Dan yang terakhir, melibatkan konseling sosial yang positif dan mendukung perubahan. Lalu, contoh selanjutnya adalah kecanduan media sosial dan internet. Meskipun teknologi bermanfaat, kecanduan terhadap media sosial dan internet dapat menimbulkan dampak negatif. Cara mengatasinya dalam bimbingan konseling Islam yaitu: yang pertama, mengatur waktu dan batasan pengguna media sosial dan internet. Yang kedua, menanamkan kesadaran tentang prioritas dalam kehidupan dan tanggung jawab sebagai muslim. Yang ketiga, memberikan bimbingan tentang memanfaatkan media sosial dan internet secara positif dan produktif. Yang terakhir, mengalihkan perhatian kegiatan yang bermanfaat seperti ibadah dan kegiatan sosial. Yang pada intinya, dari contoh kecanduan konteks Islam yang telah dipaparkan di atas, peran dan strategi konselor dalam mengatasi hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: yang pertama, pendekatan spiritual dan keagamaan, meliputi menguatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Yang kedua, mengajak individu untuk melakukan ibadah-ibadah seperti sholat, zikir, membaca Al-Quran secara teratur. Kemudian ada juga memberikan bimbingan dari Al-Quran dan hadis tentang bahaya kecanduan dan keutamaan menghindarinya. Yang kedua, ada pendekatan kognitif dan perilaku, yaitu dengan membantu mengidentifikasi pikiran negatif, keyakinan irasional, dan pola perilaku yang mendorong kecanduan. Kemudian melatih individu mengganti pikiran dan perilaku negatif dengan yang positif sesuai ajaran Islam. Kemudian juga ada memberikan dukungan dan motivasi untuk mengubah gaya hidup dan menghindari lingkungan yang mendorong kecanduan. Kemudian yang ketiga, ada pendekatan sosial dan lingkungan, yaitu melibatkan keluarga dan lingkungan sosial individu dalam proses konseling untuk memberikan dukungan dan pengawasan. Juga membantu individu membangun hubungan dan jaringan sosial yang positif sesuai ajaran Islam. Yang keempat, ada terapi dan rehabilitasi, yaitu merujuk individu ke fasilitas terapi dan rehabilitasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam jika diperlukan. Kemudian ada juga memantau dan memberikan dukungan selama proses terapi dan rehabilitasi. Dan yang terakhir, yang kelima, pendampingan dan evaluasi, yaitu melakukan pendampingan dan evaluasi berkala terhadap perkembangan individu dalam mengatasi kecanduan. Kemudian juga memberikan motivasi dan arahan untuk mempertahankan perubahan positif dalam jangka panjang. Sekian pembahasan pada video kali ini. Terima kasih.